Siap, gerak. Kencang, gerak. Luruskan. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pintar anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman siap? Ya. Teman duduk siapkan berikan kepala berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sebagai wujud cinta kita pada bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Dan Teman-teman, kita menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Majulah menang. kita akan membaca bersama-sama surat Al-Qari'ah yang dipimpin oleh Mbak Vika. Silakan Mbak Vika maju ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Mbak Vika, silakan duduk. Dia mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Anak
kita kuliah dengan baik dan benar. Nah, sebelum Bu Tia menjelaskan tentang hikmah beriman kepada hari akhir, pernah nggak kalian berpikir bahwa semua yang ada di dunia ini akan berakhir? Pernah ya? Pernah. Coba, ini gambar apa? Celana bolong sama apa? Baju bolong, baju yang rusak dan celana yang rusak. Baju yang kita pakai ini lambat laun ini juga akan rusak. Tidak bisa baju ini terus-menerus akan bagus. Bahkan bertambah bagus tidak mungkin. Yang pasti adalah baju yang kita pakai ini lambat laun akan rusak. Ini gambar apa? Kalian punya sepeda nggak? Sepedanya ini masih bagus apa sudah jelek? Nah, begitu juga dengan sepeda. Kalau sepeda, jika kita pakai terus-menerus, maka juga akan rusak. Begitu juga dengan bumi yang kita huni ini, juga akan mengalami kerusakan dan berakhir. Kerusakan dan berakhirnya dunia itulah yang dinamakan dengan hari akhir. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Coba, hikmah itu apa toh? Hikmah adalah renungan agar menjadi lebih baik dan menjauhi yang buruk. Dan beriman kepada hari akhir adalah yakin atau percaya akan adanya kehidupan setelah hidup di dunia. Maksudnya bagaimana? Setelah kita belajar tentang iman kepada hari akhir, apa toh hikmah yang dapat kita ambil dari itu? Apa yang bisa membuat kita lebih baik? Adapun hikmah beriman kepada hari akhir adalah bertambah yakin akan kebesaran Allah, bertambah semangat mengerjakan amal soleh, menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah, bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, selalu menjaga lingkungan sekitar, tidak menunda-nunda amal perbuatan. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya bisa menyimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Bu Guru Tia. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SD. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu ceria dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema ketika bumi berhenti berputar dengan subtema hikmah beriman pada hari akhir. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita simak video berikut ini. Video tadi ada yang ditanyakan tidak? Mengapa orang yang beriman kepada hari akhir selalu berusaha mengerjakan perintah Allah? Teman-teman, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Nafi? Saya Bu Guru. Karena orang beriman kepada hari akhir itu percaya bahwa kehidupan di dunia ini tidak selamanya, dan dia yakin bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Vika. Jadi orang yang beriman kepada hari akhir itu, dia yakin akan datangnya hari akhir. Oleh karena itu, dia benar-benar melakukan perbuatan itu dengan hati-hati. Karena dia takut bahwa kelak di hari akhir semua perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi melihat tayangan video yang sudah ditayangkan oleh Bu Tia, sekarang Bu Tia akan membentuk kelompok diskusi. Kelompoknya dibagi menjadi 3.
Tidak. Baik, diskusi untuk hari ini kita mulai. Gambar 1 adalah gambar kebakaran hutan. Karena ulah manusia yang suka buang puntung rokok sembarangan, membakar sampah, akhirnya menjalar di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Gambar 3, longsor karena penebang hutan secara liar yang menyebabkan erosi. Ini banyak terjadi di daerah dataran tinggi karena fungsi dari pepohonan itu adalah menyerap air agar mencegah erosi. Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Gambar 5, polusi udara tidak lagi terasa segar karena banyak berdirinya bangunan pabrik yang mengeluarkan asap sehingga menyebabkan pencemaran udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kalian berani maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok kalian. Nah, adakah dari kelompok kalian yang berbeda pendapat dengan kelompok yang lain? Iya. Alhamdulillah, berarti tidak ada yang berbeda. Jadi pada gambar 1 ini menunjukkan tentang gambar apa, Nak? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini disebabkan oleh apa? Ulah manusia. Ulah manusia apa? Karena kadang membuang puntung rokok sembarangan atau membakar daun-daun kering sehingga tidak diperhatikan dan akhirnya menyebar ke seluruh hutan. Yang kedua, gambar apa itu? Gambar banjir. Coba siapa yang bisa menjelaskan banjir itu disebabkan ulah manusia karena apa? Menyumbat selokan. Sumbatan selokan itu karena apa? Membuang sampah sembarangan. Jadi bencana banjir itu diakibatkan oleh ulah tangan manusia sendiri. Yang keempat itu gambar tentang apa? Laut. Lautnya itu kotor apa enggak ya? Kotor. Karena apa kotornya? Karena banyak sampah. Ulah tangan manusia membuang limbah atau sampah di laut. Ada juga yang meracun ikan-ikan di laut untuk mendapatkan hasil ikan yang banyak. Itu baik apa tidak? Tidak baik. Itu tidak mencerminkan hikmah beriman kepada hari akhir. Dan setelah tadi Butia perhatikan, ada kelompok yang sangat aktif dalam menyampaikan hasil diskusi di depan. Dan kelompok tersebut adalah kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok yang aktif tadi. Setelah kalian tadi mempelajari hikmah beriman kepada hari akhir, tadi kalian sudah dijelaskan sama Butia. Kalian sudah menyimak video, sudah berdiskusi, dan kalian presentasi. Nah, sekarang apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran ini? Jika kita beriman kepada hari akhir itu, maka harus dibuktikan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kita sebagai manusia akan dimintai pertanggungjawaban selama kita hidup di dunia.
bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, selalu menjaga lingkungan sekitar. Ya, itu tadi adalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ibu Tia punya lagunya judulnya tentang ingat kiamat. Nada lagunya Gilang Sepatu Gilang. Pernah mendengar gak? Gilang sepatu gilang, 1, 2, 3. Sholat, marilah sholat. Ingat kiamat semakin dekat. Mari sholat, tunaikan zakat, hindari maksiat, ayo bertaubat. Mari sholat, tunaikan zakat, hindari maksiat, ayo bertaubat. Untuk evaluasi mandiri, Bu Tia memberikan PR, nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan lagi. Yang tidak mengerjakan seperti biasa disetor. Untuk pelajaran minggu depan adalah indahnya nama-nama Allah. Kalian pelajari di rumah agar di sekolah kalian bisa memahaminya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa.